Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dari manapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, yaitu MC Dik. Wow, atau di Twitter tanya demit gitu ya. Dan udah cukup lama nih kita nggak bawain kisah-kisah dari Bang Sidik. Kisah kali ini keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung channel kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Jaga malam di pabrik konveksi. Hari ini adalah hari pertama aku bekerja sebagai security pabrik di tempat ini. Aku yang baru saja datang dari parkiran yang ada di belakang pabrik, langsung berjalan ke arah pos security yang ada di depan. Di sana sudah ada Pak Nardi sebagai atasanku dan orang yang menjaga pos di siang hari untuk menyambutku di hari itu. Dik, sudah tahu kan pekerjaannya dari Bu HRD? Tanya Pak Nardi yang memastikan bahwa aku mengetahui apa yang harus aku lakukan ketika sedang berjaga. Siapa? Saya sudah mengetahuinya dari Bu HRD untuk berkeliling pabrik demi memastikan semuanya aman. Tutup gerbang yang rapat setelah orang-orang yang lembur pulang sesuai apa yang dibicarakan oleh Bu HRD. Jawabku sambil sedikit tersenyum. Pak Nardi yang berada di dekatku kini mengangguk. Dia menepuk pundakku dan tersenyum karena dia tidak perlu menjelaskan lagi apa yang harus aku kerjakan. Tidak apa-apa kan? Kamu jaga sendirian selama 1 minggu ini, karena sebelumnya 2 orang yang berjaga malam mendadak mengundurkan diri setelah 6 bulan bekerja di sini. Kamu akan berjaga sendirian dulu sebelum nanti ada temanmu yang datang dari perusahaan penyalur mungkin minggu depan, kata Pak Nardi sambil tersenyum kecil padaku saat itu. Aku hanya mengangguk. Sebagai seseorang yang baru saja bekerja sebagai security, aku harus siap meskipun berjaga seorang diri di pabrik yang cukup besar ini. Apalagi dia berkata bahwa aku hanya berjaga sendirian hanya dalam waktu 1 minggu sebelum nantinya akan ada teman yang menjaga pabrik ini bersamaku di minggu depan. Baguslah kalau kamu memang menyanggupinya, katanya sambil tersenyum. Semoga kamu bisa betah kerja di sini ya. Maaf, karena pada saat ini kita memang sedang kekurangan orang. Kamu harus sendirian jaga di hari pertamamu bekerja. Aku kembali mengangguk mendengar perkataan itu. Pak Nardi yang selesai menjaga pos security itu di pagi hari sampai sore ini akhirnya pamit untuk pulang setelah berbincang-bincang sebentar tentang pekerjaanku pada malam itu. Dia memberitahu beberapa hal agar aku terbiasa dengan pekerjaan ini, seperti menyapa para atasan apabila mereka datang ketika malam untuk melihat kondisi pabrik, lalu selalu berlaku ramah dan memastikan pabrik aman dan tidak ada orang yang akan mengambil sesuatu di dalam pabrik. Apalagi aku kini menjaga pabrik ini di malam hari, dan itu aku lakukan sendirian hingga pagi menjelang, sehingga aku harus benar-benar waspada akan hal itu. Akhirnya Pak Nardi pun pulang. Dia mempercayakan pabrik tersebut untuk aku jaga pada malam itu, dan aku pun masuk ke dalam pos jaga yang ada di belakangku pada saat itu untuk mulai bekerja. Ruangan pos jaga yang letaknya tepat di depan pabrik itu adalah sebuah ruangan yang cukup besar. Ruangan itu berukuran 1 kamar kos dengan sebuah kasur kecil yang ada di sudut ruangan. Lalu di sebelahnya ada kursi dan meja kerja yang menghadap sebuah jendela yang terbuka. Lalu kemudian di sudut ruangan ada sebuah lemari tempat para pegawai menyimpan barang-barangnya ketika sedang bekerja, dan di sana pula ada sebuah layar CCTV untuk memantau seluruh pabrik ketika sedang berjaga. Aku yang mulai berjaga di sana,
lalu duduk dan melihat layar CCTV yang menyala. Di sana terlihat ruangan produksi yang mulai kosong karena beberapa pegawainya sudah pulang. Hanya ada beberapa pegawai lagi yang masih sibuk dengan mesin-mesin besar yang masih menyala di sana. Mungkin mereka belum selesai mengerjakan tugas di hari itu sehingga mereka harus lembur meskipun kini hari sudah mulai gelap. Benar-benar kerja keras. Jam segini masih kerja. Gumamku ketika melihat mereka di layar CCTV. Aku kembali memencet tombol yang ada di sana. Layar CCTV pun kini berubah, di mana di sana terlihat sebuah ruangan yang penuh mesin jahit dan ada pegawai wanita yang masih fokus dengan pekerjaannya di antara para pegawai lainnya yang sudah mulai pulang secara perlahan. Dia seakan-akan tidak peduli dengan para pegawai yang sudah bersiap-siap untuk pulang. Tubuhnya yang membelakangiku hanya fokus menunduk di salah satu mesin jahit yang ada di sana. CCTV yang aku lihat dari layar tersebut rupanya memperlihatkan beberapa ruangan yang ada di pabrik, ruangan produksi mesin, produksi jahit, parkiran belakang, kantor staf, dan juga area depan pabrik dan jalanan di depan. Aku menatap layar CCTV itu dan memindahkannya sehingga merasa sedikit bosan. Tidak ada yang bisa aku lakukan lagi karena kerjaku hanya duduk di sini tanpa melakukan apapun, apalagi di dalam sana nampaknya masih sangat ramai dengan orang-orang yang lembur sehingga aku tidak perlu berkeliling untuk mengecek seluruh areanya. Aku hanya bisa menatap pabrik itu dari pos, di mana derum mesin yang besar terdengar dengan jelas tanpa henti di dalam sana. Aku bingung harus melakukan apa. Karena menurut Pak Nardi, pekerjaan sebagai security di malam hari itu lebih santai dibandingkan dengan di siang hari. Dan rupanya hal itu membuatku bosan. Hingga akhirnya aku yang benar-benar merasa bosan mulai membuka handphoneku dan memainkan beberapa game yang ada di sana untuk sekedar melepas rasa bosan di tempat ini. Entah ini menyalahi aturan atau tidak, tapi ini aku lakukan karena aku benar-benar merasa bosan dan aku tidak bisa melakukan apapun selain membuka handphoneku untuk mencari cara agar aku tidak merasa bosan dengan benda pipi itu sekarang. Astaga. Udah jam berapa ini? Gumamku yang tak sadar sudah memainkan game di handphoneku selama beberapa jam. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Aku lupa bahwa aku belum pernah sekalipun berkeliling untuk mengecek keadaan pabrik. Aku langsung mengangkat tanganku dan menempelkannya di dahi sambil menghela nafas. Semoga aku gak sampai dipecat gara-gara hal ini. Bodohnya aku, gumamku sambil memukul-mukul kepalaku saat itu. Aku langsung mengambil handphoneku dan berdiri sambil meraih senter yang menggantung di pos. Aku benar-benar bodoh pada saat itu. Aku memang melihat beberapa orang yang lembur sudah pulang dan mengambil barang-barang mereka di lemari. Namun aku masih tetap saja fokus dengan game yang aku mainkan sehingga tanpa terasa waktu malam dan aku baru ingat jika aku harus berkeliling sekarang. Tugas utamaku untuk berkeliling mengecek keadaan pabrik baru bisa aku lakukan sekarang. Padahal seharusnya aku sudah melakukannya 2 jam yang lalu. Aku menghela nafas. Kenapa aku bisa sampai keasyikan dengan game yang aku mainkan tadi sehingga baru jam segini aku baru bisa berkeliling untuk mengecek situasi pabrik. Aku langsung bergegas keluar dari dalam pos, langsung berlari menuju ke arah pabrik yang letaknya memang sedikit jauh dari pos jaga depan. Namun aku terdiam ketika melihat keadaan pabrik yang kini berbeda dengan apa yang aku lihat ketika sore tadi. Pabrik itu begitu gelap dan menyeramkan ketika aku melihatnya ketika waktu malam. Lampu-lampu yang awalnya menyala terang kini sudah padam dan suara deru mesin besar di dalam sana kini tidak terdengar lagi. Bangunan besar yang seharusnya menyala dengan terangnya kini terasa sunyi dan benar-benar terlihat gelap. Hanya beberapa lampu saja yang menyala di dalam pabrik tersebut.
Keberanianku mendadak menghilang ketika melihat kondisi pabrik yang gelap gulita seperti ini. Apalagi pabrik tempatku bekerja adalah pabrik tua yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun yang lalu. Aku ingat bahwa ada beberapa pegawai yang tadi masih lembur. Mungkin aku harus mengecek mereka terlebih dahulu agar aku tidak merasa takut ketika berkeliling dengan kondisi pabrik yang gelap seperti ini. Sepertinya aku harus memastikan kalau mereka masih lembur dan atau tidak di dalam pabrik lewat CCTV, biar nanti aku ada teman ketika aku berkeliling ke dalam, gumamku. Aku lalu memastikan mereka masih ada di dalam agar aku merasa ada teman ketika aku berkeliling, karena Panardi pun berkata kepadaku apabila di pabrik sudah ada orang, cukup satu kali saja berkeliling pabrik. Setelah itu tinggal kunci gerbang depan dan tidur hingga pagi tiba. Aku kini sadar kenapa Panardi berkata seperti ini, karena melihat pabrik yang terlihat menyeramkan ini membuat dirinya malas untuk berkeliling seorang diri ketika malam sama sepertiku. Aku akhirnya duduk kembali di kursi yang ada di dalam pos. Wajahku menatap layar yang nampak kini sedikit gelap. Di dalam sana, aku masih melihat dengan jelas keadaan pabrik yang ditangkap oleh kamera CCTV itu, karena kamera itu dilengkapi dengan infrared yang membuatku bisa melihat semuanya dari layar kecil ini. Pabrik yang tadi sore ramai oleh orang-orang yang bekerja kini sungguh sangat sepi dan sunyi. Yang ada hanyalah bunyi jangkrik dari arah taman yang terdengar di speaker layar yang aku dengar. Ruangan produksi yang penuh dengan mesin-mesin dan beberapa orang yang bekerja lembur kini sepi dan gelap gulita. Nampaknya mereka sudah pulang dan membiarkan ruangan itu kosong melompong. Ruangan itu benar-benar sunyi. Mesin yang awalnya menyala dengan suaranya yang nyaring kini tidak terdengar ke speaker layar CCTV. Layarku kemudian berpindah ke ruangan lain, dan di sana pun sama sepinya seperti ruangan-ruangan produksi. Ruangan tersebut benar-benar gelap gulita dan tidak ada satupun manusia di dalamnya. Aku terus-menerus menekan tombol di dekatku, dan layar yang ada di depanku seketika langsung berpindah ke ruangan yang lain di pabrik tersebut. Di sana, aku melihat kondisi gerbang depan dekat pos dengan jalanan yang sepi ketika malam. Lalu, kondisi depan pabrik dekat ruangan staf dan ruang gudang yang gelap dengan tumpukan bahan baku dan bahan jadi di dalam ruangan tersebut. Hingga akhirnya ke parkiran motor yang ada di belakang sana. Semuanya nampak sepi dan tidak ada manusia satupun yang ada di dalamnya. Yang tadi lembur sudah pada pulang gitu ya? Kok sampai gak sadar ya mereka pada pulang, gumamku. Mungkin tadi aku terlalu fokus dengan game di handphone sehingga tidak sadar mereka sudah pulang semua. Aku memang melakukan kesalahan. Game yang sangat seru itu membuatku sampai tidak sadar dengan apa yang ada di sekitaran. Aku hanya berharap para pegawai ini tidak melaporkanku kepada Panardi atas apa yang aku lakukan tadi, karena bisa-bisa aku dipecat ketika Panardi mengetahuinya. Aku kembali menghela nafas. Tombol CCTV yang ada di depanku kini aku pencet lagi untuk mengecek ruangan jahit yang merupakan ruangan terjauh dari pabrik ini. Dan ketika aku melihatnya, aku seketika kaget, karena ketika aku melihat di layar CCTV itu, aku masih melihat ada sesosok wanita yang masih duduk di salah satu meja jahit yang ada di sana. Kedua tangannya masih terlihat membetulkan benang jahit yang menempel di mesin tersebut. Dia masih terlihat fokus dengan pekerjaannya. Mungkin karena target pekerjaannya yang belum ia penuhi sehingga dia harus segera menyelesaikannya, bahkan sampai malam seperti ini. Ruangan itu masih menyala terang, tidak seperti ruangan lain yang sudah padam, sehingga wajar saja masih ada orang di dalam sana. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena tubuhnya membelakangi CCTV yang ada di sudut ruangan. Namun hal itu tentu saja membuatku bertanya-tanya, sampai jam segini kok belum beres juga ya? Kenapa nggak dilanjutin besok aja, gumamku. Di satu sisi aku heran dengan wanita itu karena dia masih belum selesai dengan pekerjaannya. Namun di sisi lain aku merasa sedikit lega karena ternyata ada manusia lain yang ada di sana, sehingga aku kembali untuk memberanikan diri untuk berkeliling pabrik karena aku tidak merasa sendirian lagi sekarang. Sinar bulan yang tampak redup membuat suasana pabrik kini semakin menyeramkan.
Tapi aku harus tetap melakukan hal ini karena ini adalah salah satu tugas pokokku sekarang. Di dalam kegelapan di ruang produksi yang sepi, aku melangkahkan kakiku dengan hati-hati. Suasana di sore hari terlihat berbeda ketika malam tiba, apalagi ketika kegelapan mulai menyelimuti tempat ini. Semuanya mendadak hening. Ketika mesin-mesin besar ini berhenti, bahkan saking heningnya, terdengar suara jam yang berdetak di sudut ruangan yang memecah kesunyian di ruangan tersebut. Aku kembali berjalan melewati ruangan produksi itu. Dan tak lama kemudian aku melewati kantor staf yang terpisah dari ruangan produksi tersebut. Ruangan staf ini benar-benar sepi. Hanya terlihat jajaran meja-meja kosong dan beberapa berkas yang berserakan di dalam kegelapan. Dan hal itu membuatku bergidik sehingga aku kembali melanjutkan langkahku ke arah ruangan yang letaknya paling ujung di pabrik ini. Beberapa kali aku merinding ketika harus melewati beberapa tempat yang cukup gelap. Salah satunya adalah ruangan mesin pres kain dan ruangan gudang yang membuatku enggan untuk masuk ke dalamnya. Aku hanya mengeceknya dari luar, membuka pintu yang besar itu dan menyinari ruangan itu dengan senter yang aku bawa. Setelah itu, aku kembali menutup tempat itu dengan rapat dan melanjutkan pekerjaanku hingga ke ruangan lain yang ada di belakang. Ruangan terakhir yang aku cek adalah ruangan jahit. Di mana? Di sana aku masih melihat seseorang yang masih saja sibuk dengan pekerjaannya meskipun malam semakin larut. Ketika aku mengeceknya lewat CCTV tadi di pos depan, apalagi terlihat pula ruangan itu masih menyala, menandakan bahwa masih ada manusia yang masih bekerja di sana. Sehingga aku semakin yakin bahwa dia masih sibuk bekerja sekarang. Aku sebenarnya tidak ingin mengganggunya, tapi karena aku harus memastikan bahwa semua ruangan sudah aku cek, sehingga mau tak mau aku harus masuk ke dalam dan memastikan semuanya aman. Aku pun kembali melangkahkan kakiku untuk masuk ke dalamnya, mencoba untuk mengecek keadaan ruangan tersebut dan menyapanya agar dia juga tidak merasa sendirian sekarang. Namun tepat ketika aku masuk ke dalam ruangan jahit itu, tiba-tiba nggak ada siapa-siapa, pikirku. Aku melirik ke kiri dan ke kanan. Ruangan itu nampak kosong. Orang yang aku lihat di CCTV tadi mendadak menghilang dari pandangan. Aku semakin penasaran karena aku merasa jelas-jelas aku melihat dirinya masih bekerja di ruangan ini, dan entah mengapa ketika aku masuk ke dalam, dia seketika menghilang. Apa udah pulang ya jangan-jangan? Gumamku dengan nada yang heran. Aku mencoba mencarinya, berharap dia masih ada di ruangan ini atau sedang di toilet yang berada di sudut ruangan. Namun semuanya benar-benar kosong. Bahkan ketika aku mendekati meja tempat dirinya bekerja, mejanya terlihat rapi, tidak ada satupun benang atau kain yang dijahit di meja tersebut. Rasa penasaranku semakin besar. Aku mencoba berpikir positif sehingga aku berbalik arah dan kembali berjalan keluar. Tujuanku selanjutnya adalah parkiran. Karena mungkin saja kalau dia sudah keluar dan pulang, mungkin kita akan bertemu di parkiran belakang. Tapi entah kenapa, ketika aku melihatnya dari pintu ruangan jahit itu, di sana pun tidak ada orang sama sekali. Bahkan aku baru sadar bahwa rupanya di parkiran itu hanya ada satu motor saja yang terlihat terparkir di sana, dan itu adalah sepeda motorku. Tubuhku tiba-tiba merinding dan aku baru sadar sepertinya yang aku lihat tadi bukanlah sosok manusia. Mungkin dia adalah salah satu sosok penunggu di pabrik ini. Aku terdiam, jantungku berdetak semakin kencang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Kenapa Pak Mardi tidak memberitahukanku hal ini ya? Gumamku yang mulai merasa takut ketika berada di depan ruangan jahit itu. Tepat beberapa detik ketika aku bergumam seperti itu, tiba-tiba ada sebuah suara mengejutkanku yang berasal dari ruangan jahit. Prang! Aku dikagetkan oleh sebuah suara dari dalam ruangan, dan itu membuatku langsung berbalik lalu melihat ke arah ruangan yang kosong itu. Dan ketika aku menoleh, tiba-tiba lampu yang ada di dalam ruangan jahit itu mendadak mati. Suasana pabrik mendadak berubah sekarang. Aku benar-benar seperti sedang diawasi sekarang. Seperti banyak sekali orang yang sedang melihatku dari dalam kegelapan. Dan itu semakin membuatku ketakutan.
Aku yang sangat takut seketika langsung berlari ke arah pos yang berada di depan. Tak butuh waktu yang lama, aku seketika langsung menutup pintu dan menguncinya dengan tergesa-gesa. Lalu tak lama, aku menutup hordeng jendela pos itu agar aku tidak melihat kondisi pabrik yang menyeramkan sekarang. Aku kini duduk bersandar di balik pintu, tanganku gemetar, pikiranku kacau. Aku mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi di ruangan jahit itu. Suasana di sekitaran pos ini pun kini mendadak mencekam. Bahkan secara perlahan ada angin dingin yang berembus dari sela-sela ventilasi yang membuat aku menggigil kedinginan. Namun rupanya hal tersebut tidak berhenti di sana. Seperti ada sesuatu yang membuat aku semakin gelisah sehingga membuatku berusaha menenangkan diri dan meminum satu gelas air yang berada di meja. Semakin lama aku bersembunyi di dalam pos ini, semakin terasa pula rasa gelisah yang aku rasakan. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, namun rasa takutku tidak bisa aku hilangkan sekarang. Benar saja, setelah hampir 10 menit aku berada diam di dalam pos, tiba-tiba saja terdengar sebuah ketukan pelan di pintu. Suaranya terdengar lembut, bahkan hampir tidak terdengar, namun hal itu cukup untuk membuat tubuhku membeku sekarang. Duk duk duk. Ketukan itu seketika muncul kembali, bahkan kali ini bertambah keras, seperti tahu bahwa ada seseorang di dalam pos ini. Aku seketika menelan ludah. Aku terjebak di dalam pos ini dan tidak ada jalan keluar sekarang. Ketukan itu terus saja terdengar. Dia seperti berusaha untuk masuk ke dalam pos yang sempit ini. Bahkan kali ini terdengar lebih menyeramkan karena di antara ketukan itu terdengar suara lirih yang terdengar jelas olehku dari dalam sana. Buka, buka pintunya. Suara itu terdengar seperti suara seorang wanita. Suaranya terdengar pelan dan seperti berbisik padaku dengan nada yang datar. Namun suara seperti itu membuat tubuhku seketika merinding. Bahkan aku hanya bisa terdiam dan berusaha untuk tidak menjawab apapun yang ia katakan. Aku hanya bisa menahan nafas. Jantungku berdetak dengan kencang sekarang. Tanganku benar-benar bergetar. Tolong bantu aku. Bantu aku cari anggota tubuhku yang hilang. Suara itu terdengar lagi, bahkan kali ini menggema di ruangan yang sempit ini. Aku mencoba menutup telingaku dengan kedua tanganku yang gemetar, mencoba mengabaikan suara itu dan berdoa agar sosok itu segera menghilang. Namun entah mengapa suara itu masih tetap saja terdengar, bahkan semakin lama semakin terdengar jelas. Ketukan dan suara meminta tolong itu terus saja terdengar hingga beberapa menit. Waktu terasa sangat lambat dalam situasi seperti ini, sehingga aku hanya bisa diam dan tidak melakukan gerakan apapun, berharap sosok itu akan pergi dengan sendirinya dan meninggalkanku seorang diri di dalam pos security ini. Setelah hampir 5 menit ia meminta tolong, tiba-tiba saja suara itu menghilang secara perlahan. Suara ketukan yang menakutkan seketika mereda dan suasana pos kini kembali hening. Tidak ada suara apapun yang aku dengar sekarang. Aku yang kini duduk di sebuah kasur kecil di dalam pos hanya bisa terdiam dengan tubuh yang kini tertutupi oleh selimut tipis. Tatapanku yang terus menatap ke arah pintu yang tertutup rapat di ujung sana. Jujur, aku tidak bisa beranjak dari kasur pada saat itu. Tubuhku masih bergetar hebat. Mungkin ini adalah pengalaman pertamaku bekerja di pabrik seperti ini, tapi aku juga tidak menyangka akan mendapatkan pengalaman yang seperti ini di malam pertama aku bekerja. Butuh waktu 10 menit hingga aku bisa memastikan bahwa semuanya aman. Aku menoleh sedikit ke arah jam dinding yang ada di ruangan itu dan tidak terasa bahwa waktu kini sudah berada di jam setengah 12 malam. Aku akhirnya turun secara perlahan dari atas kasur. Aku menurunkan kakiku secara perlahan agar aku tidak terlalu banyak mengeluarkan suara. Kaki kanan aku turunkan, lalu dilanjutkan dengan kaki di sebelah kiri. Dengan kedua mataku yang terus-menerus memandangi pintu pos yang terkunci pada saat itu. Suara dejit kayu pun terdengar pelan. Aku yang pada saat itu ingin mengangkat tubuhku agar bisa berdiri, tiba-tiba terdiam dengan sedikit panik.
Suasana yang hening seperti ini bisa membuat suara sekecil apapun menjadi terdengar jelas bahkan hingga keluar. Sehingga aku langsung memastikan bahwa hal itu tidak menjadi sesuatu hal yang membuat aku bisa ketakutan seperti tadi. Aku seketika berjalan pelan, mendekati pintu yang tertutup rapat di ujung sana. Seketika langsung menempelkan salah satu telingaku, mencoba mendengarkan kembali apa yang ada di luar sana. Aku benar-benar memastikan bahwa wanita itu pergi dari sana, sehingga aku bisa kembali berjaga hingga pagi tanpa ada ketakutan yang menemaniku sepanjang malam. Suara yang aku dengar kini terasa hening. Aku tidak bisa mendengar apapun selain suara jangkrik dan kodok yang kini menemani malam. Rasanya aku seperti belum cukup bukti untuk memastikan bahwa sosok wanita tadi sudah menghilang. Aku berdiri dengan tubuhku yang masih gemetar, lalu tak lama berjalan cepat ke arah layar CCTV yang masih menyala di ujung ruangan. Rasa takutku kembali muncul ketika layar yang sedang aku lihat adalah ruangan jahit yang tadi aku masuki. Ruangan itu kini kosong melompong dan tidak ada lagi sosok wanita yang ada di sana. Tiba-tiba aku mendengar sebuah suara speaker layar CCTV yang rusak. Hal itu tentu saja membuat fokusku terpecah. Suaranya melengking seperti ada masalah di kamera CCTV yang berada di dalam ruangan jahit itu. Suara itu benar-benar memekakan telinga. Aku bahkan langsung mengalihkan pandanganku ke arah layar sambil menutup kedua telingaku. Ini bukan suara hantu, tapi suara speaker yang rusak yang membuatku seketika harus memindahkan layar di CCTV itu agar suara itu menghilang. Namun tepat ketika aku memencet tombol dan layar CCTV itu berpindah layar ke ruangan lainnya, dan tiba-tiba layar itu menjadi gelap. Entah mengapa aku tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di luar sana. Layar CCTV yang seharusnya berpindah ke ruangan produksi dengan mesin-mesin kain yang besar kini mendadak gelap dan tidak terlihat sama sekali. Tentu saja hal itu membuatku kebingungan karena ketika tadi aku mengecek layar CCTV sebelum wanita itu muncul, layarnya masih normal dan aku masih bisa melihat kondisi di luar pada malam itu. Aku tidak mau sampai harus keluar dan membetulkan kamera CCTV yang rusak ini di ruangan produksi yang gelap itu karena aku takut dengan kondisi pabrik yang menakutkan. Aku seketika mengangkat tanganku dan mengusap wajahku, namun baru saja beberapa detik aku bergumam seperti itu, tiba-tiba saja tolong, suara dari wanita itu kembali muncul entah dari mana, dan hal itu kini membuatku kembali panik. Layar CCTV yang gelap membuatku ketakutan karena aku takut jika wanita itu kini berada di ruangan ini. Seketika aku langsung berbalik, memalingkan wajahku ke arah belakang. Pos security yang sebesar kamar kos membuatku bisa melihat semuanya, apalagi sinar lampu yang terang membuatku memastikan bahwa wanita itu tidak ada di dalam ruangan ini. Tolong bantu aku mencari anggota tubuhku yang hilang. Suara itu kembali terdengar, bahkan kali ini terdengar lebih jelas. Aku tidak bisa memastikan di mana sosok wanita itu berada karena kini layar CCTV itu tiba-tiba, astaga, aku tidak bisa bergerak. Tubuhku mendadak membeku dan tidak bisa digerakkan. Jantungku yang awalnya tenang kini berdetak dengan kencang, bahkan nafasku kini terasa berat atas apa yang terjadi. Bagaimana tidak, rupanya layar CCTV itu bukan rusak, melainkan ada sesuatu yang menutupi di CCTV itu sehingga tidak terlihat di layar. Sesuatu yang sangat menakutkan yang kini mulai mundur secara perlahan dan memperlihatkan wajahnya dari dekat di layar CCTV tersebut. Tentu saja hal itu membuatku shock. Layar CCTV yang ada di depanku kini memperlihatkan sebuah wajah yang sangat menyeramkan. Wajah dari seorang wanita yang meminta tolong dari luar dengan rambut panjangnya yang terurai terlihat berantakan dan menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu menatap kamera CCTV sehingga terlihat dengan jelas olehku di layar, dan wajahnya
wajahnya benar-benar terlihat menyeramkan. Wajahnya berdarah, darahnya berwarna hitam pekat, dan salah satu dari matanya terlihat menghitam. Matanya hanya terlihat satu, dan yang satu lagi hanya berupa gumpalan daging yang terlihat jelas dari layar CCTV itu. Darah mengalir perlahan dari luka yang ada di salah satu matanya menghilang, menetes di wajahnya yang pucat. Kulitnya seperti mayat yang sudah lama terkubur. Daging di sekitaran matanya yang hilang terlihat seperti luka yang belum tertutup sepenuhnya. Dan ketika dia menggerakkan kepalanya di dekat kamera, wajahnya terlihat mengeluarkan lendir dan darah yang menggumpal. Hal itu tentu saja membuatku ngeri. Apalagi layar sebesar itu memperlihatkan wajahnya yang menyeramkan yang kini menyeringai di depan CCTV yang letaknya tepat di depan ruangan ini. Apalagi dia seolah seperti tahu bahwa aku kini sedang menatap wajahnya dari layar CCTV tersebut. Tiba-tiba saja mulutnya terbuka secara perlahan. Darah hitam pekat itu seketika mengalir dari sudut bibir. Lalu dari mulut yang terbuka dengan cara yang tidak alami itu, suara serak dan mengerikan terdengar dengan jelas, dan hal itu jelas terdengar olehku. Tolong carikan mataku yang ada di ruangan ini. Mataku yang sebelah lagi. Aku yang sedang duduk di depan layar CCTV seketika kaget. Bahkan saking kagetnya aku langsung terjatuh dari kursi, tubuhku ambruk. Rasa takut yang mendalam atas apa yang terjadi membuatku tak sadarkan diri pada malam itu. Aku benar-benar terjatuh dan pingsan begitu saja di sana. Aku tidak ingat lagi kejadian selanjutnya karena ketika aku tersadarkan di sana sudah ada Pak Nardi dan beberapa pekerja yang mengerubungiku di pagi harinya. Aku sempat mendengar mereka berkata satu sama lain, kayaknya kejadian lagi deh, sehingga pegawai baru ini pingsan. Semenjak dia meninggal, kondisi pabrik jadi tambah serem. Para pegawai yang mengerubungiku berbicara satu sama lain tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nampaknya kejadian kemarin tidak terjadi satu kali saja, sehingga mereka nampak mengetahui apa yang terjadi padaku pada saat itu. Pak Nardi yang membangunkanku nampak panik. Dia ketakutan sehingga dia langsung menyuruhku duduk dan memberikanku minuman agar aku tenang di pagi itu. Kamu gak apa-apa kan? Dika, kamu gak akan meminta pindah dari sini kan? Setelah bertemu dengannya, sontak aku terdiam ketika Pak Nardi berbicara seperti itu. Apalagi dia tiba-tiba berkata seperti itu dengan nada yang panik. Aku menatap Pak Nardi di pagi itu, seperti ada gelagat aneh yang membuat dirinya merasa khawatir akan keadaanku, hingga akhirnya aku tiba-tiba berkata kepada mereka berdua, jangan-jangan kalian semua tahu apa yang terjadi denganku? Tanyaku yang masih kebingungan atas apa yang terjadi pada malam itu. Pak Nardi langsung terdiam. Dia seketika melirik ke arah para pegawai yang masih mengerubungiku pada saat itu, dan tak lama kemudian dia menyuruh mereka bubar dan dirinya mengajakku masuk ke dalam pos sambil menutup pintu pos security itu dengan rapat. Sebagai atasanku, Pak Nardi akhirnya mengajakku untuk berbicara. Dia berkata bahwa apabila aku sadar, di lemari pos security itu ada jadwal shift malam pegawai yang dicoret baru-baru ini. Itu dikarenakan ada kejadian yang mengerikan 1 bulan yang lalu di pabrik ini, di mana salah satu pegawai di ruangan jahit itu entah tiba-tiba saja kesurupan dan berlari ke arah mesin pres yang berada di ruangan produksi hingga dirinya meninggal dunia. Dan semenjak itu, pabrik ini semakin menjadi menyeramkan. Banyak para pegawai shift malam yang diganggu oleh sosok wanita itu, hingga pada akhirnya shift malam ditiadakan. Kalaupun ada yang lembur, mereka pasti akan pulang sebelum jam 9 malam, dan tidak ada satupun para pegawai yang berani lembur lebih dari jam tersebut. Di sana, Pak Nardi juga meminta maaf bahwa dia lupa memberitahu agar tidak masuk ke ruangan jahit ketika malam hari karena security sebelumnya juga mengalami hal yang mengerikan di sana, sehingga pihak pabrik sengaja membiarkan lampu ruangan jahit menyala dan tidak pernah dimatikan. Aku sempat bertanya tentang sosok wanita yang sudah aku temui, bahkan aku juga menceritakan pengalamanku pada malam tadi.
Panardi hanya bisa berkata bahwa sosok wanita itu memang seringkali muncul dan menghantui semua manusia yang berada di sekitaran pabrik ketika malam hari. Bahkan aku adalah orang ketiga setelah dua orang lainnya yang melarikan diri dan tidak mau berjaga di pabrik ini ketika malam hari. Panardi memohon padaku agar aku tidak seperti mereka karena pihak perusahaan penyalur tidak mau menyediakan lagi apabila Panardi terus meminta orang baru untuk jaga malam di pabrik ini. Apabila aku bisa bertahan selama 1 minggu, maka dia bisa memastikan perusahaan penyalur bahwa pabrik ini aman dan mereka akan memberikan security baru untuk menemaniku ketika bekerja di sini. Aku hanya bisa terdiam kalau mendengar hal tersebut. Aku yang pada awalnya berencana untuk meminta pindah setelah kejadian itu, kini mengurungkan niatku setelah melihat Panardi yang memohon-mohon agar aku tidak keluar setelah mengalami kejadian malam. Namun di sana aku berpikir kembali, bahkan aku bertanya-tanya kembali kepadanya atas kejadian yang kualami semalam, seperti ada yang ingin aku pastikan atas rintihan meminta tolong yang aku dengar sepanjang malam tadi. Aku ingin mengetahui tentang kebenaran wanita itu, bahkan aku ingin mencari tahu kenapa dia meminta tolong padaku dengan menunjukkan wajah yang menyeramkan itu. Pak, saya mau tanya. Wanita yang Bapak ceritakan itu ketika dievakuasi dari pabrik, kondisinya utuh atau enggak? Tanyaku. Atau matanya hilang satu? Panardi mendadak kaget atas apa yang aku katakan. Dia seperti heran karena aku mengetahui kondisi wanita itu ketika ia meninggal pada saat itu. Aku yang melihat ekspresi Panardi seketika langsung berdiri dan mulai membuka pintu pos security sambil berkata, "Ikut dulu Pak, saya ingin memastikan sesuatu di dalam pabrik," kataku. Mungkin Panardi belum tahu bahwa ketika wanita itu datang dan bergentayangan, dia tuh seperti meminta tolong akan sesuatu. Dan mungkin saja ada salah satu bagian dari dirinya yang tertinggal di pabrik ini sehingga jiwanya tidak tenang di sana. Saya menganggap jika dia bergentayangan karena kondisi tubuhnya yang tidak utuh ketika dievakuasi dari pabrik ini, sehingga akhirnya sosok itu bergentayangan di pabrik. Aku akhirnya berjalan bersama Panardi di pagi hari. Para pekerja yang masih duduk-duduk di depan pabrik terlihat keheranan karena aku yang langsung berjalan ke ruangan produksi yang masih kosong dengan mesin-mesin besar yang berada di sana. Pak, coba kasih tahu mesin mana yang sudah menewaskan wanita itu, tanyaku. Aku benar-benar penasaran, seolah seperti ada pesan yang tersirat dari kemunculan sosok wanita itu tadi malam sehingga membuatku ketakutan. Mungkin apabila aku mencari tahu di mana letak wanita itu tewas, aku mungkin bisa membuat sosok wanita itu tidak bergentayangan lagi ketika aku kembali berjaga ketika malam tiba. Panardi yang masih bingung atas apa yang aku lakukan hanya bisa menurut. Lalu ia menunjuk ke salah satu mesin pres kain yang ada di tengah-tengah ruangan. Aku berjalan mendekati mesin itu. Rasa takut, rasa khawatir dan penasaran bercampur menjadi satu. Ketika sudah sampai di mesin tersebut, aku ingat suara dari wanita itu. Dia meminta-minta tolong agar aku mencari bola matanya yang menghilang, hingga akhirnya aku mencoba berkeliling, mengelilingi mesin besar itu dan mencoba mencari di setiap sudutnya dari mesin pres kain yang besar itu. Butuh waktu hingga beberapa menit aku untuk mencarinya. Di tengah-tengah kepastian yang tidak menentu, akhirnya aku melihat sesuatu yang aneh yang terselip di antara roda-roda mesin yang berdebu dan kotor di bawah sana. Ada sebuah bola mata yang terlihat sudah menghitam. Bola mata itu terlihat sudah bercampur debu dan kotoran dengan baunya yang tersamarkan karena tercampur oleh oli mesin yang menetes di atasnya. Bau busuk yang seharusnya tercium pun itu tersamarkan sehingga para pegawai tidak sadar bahwa ada bola mata manusia yang terselip di bawah mesin besar itu. Dan mungkin saja kenapa wanita itu selalu menampakkan dirinya kepada semua orang yang berada di pabrik ini, karena dia ingin agar manusia yang dia temui membantunya untuk mencari bola matanya yang tertinggal di pabrik ini. Hal itu tentu saja mengejutkan Panardi.
Dia berkata, kenapa aku bisa mengetahuinya? Bahkan dua orang security yang lama bekerja di sini dan orang yang sebelumnya ku gantikan tidak pernah membicarakan hal ini. Mereka hanya tiba-tiba pamit dan resign dengan alasan yang mereka dihantui. Namun berbeda denganku yang nampak mencoba mencari tahu alasan dibalik munculnya sosok hantu wanita itu. Aku berkata kepadanya, mungkin sosok wanita itu ingin meminta tolong kepada kita, namun kita sebagai manusia justru malah takut lebih dulu sehingga lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaan ini daripada mencari tahu atas apa yang terjadi. Kejadian ini tentu saja membuat aku, Panardi, dan beberapa pegawai yang penasaran dengan apa yang aku lakukan menjadi bahan perbincangan di pabrik di pagi hari itu. Hingga akhirnya kasus tersebut Panardi laporkan ke pihak HRD dan mereka secara mendadak mengambil bola mata itu lalu kemudian membungkusnya untuk diamankan. Bahkan pihak pabrik membawa pemuka agama untuk memurnikan tempat itu agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah kejadian itu, situasi pada malam hari mendadak tenang, berbeda sekali dengan malam sebelumnya. Di malam pertama aku bekerja, sosok wanita yang menghantuiku di malam pertama seakan-akan menghilang. Bahkan kini ruangan jahit pun dimatikan lampunya dan tidak ada gangguan apapun selama aku bekerja di tempat ini sampai sekarang. Tapi entah mengapa, tepat 1 minggu setelah aku bekerja, salah satu temanku yang didatangkan oleh perusahaan penyalur untuk menemaniku secara tiba-tiba mendatangiku. Ketika dia selesai berkeliling pabrik, dia berkata bahwa dia bertemu dengan seseorang yang baru saja pulang lembur dari ruangan jahit. Dia berkata untuk menyampaikan rasa terima kasihnya atas pertolonganku sehingga akhirnya dia bisa pulang dengan tenang. Aku yang heran dengan ucapan itu dan seketika langsung teringat kembali dengan dia, seseorang yang ada di ruangan jahit yang meminta tolong padaku dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Dan ketika aku bertanya tentang ciri-ciri fisiknya, jawaban darinya sama persis dengan apa yang aku lihat di malam pertama aku bekerja di pabrik ini. Selesai. Wow, kisah dari Bang Sidik. Wah, keren banget kisahnya. Jadi walaupun scene-nya hanya 1 malam tapi mencekam banget ya. Dan bagaimana di dalam pabrik itu, jadi memang gini teman-teman ya, dalam satu sebenarnya nggak boleh dalam prosedur jaga malam, apalagi malam ya, itu seorang diri sebenarnya nggak boleh karena dalam aturan dalam hal keamanan, jaga keamanan itu minimal berdua karena nggak boleh sendiri. Tapi memang di situ karena kondisinya teman-teman ya, karena ternyata banyak yang keluar tuh, security-nya nggak kuat di situ. Dan di sini datang Dika, security yang baru pertama kali jaga dan langsung jaga malam seorang diri. Di situ langsung tuh ya disuguhkan situasi yang sangat menegangkan, yang mana ternyata itulah yang menjadi alasan security sebelumnya kapok ya, sehingga akhirnya keluar dan tidak berkenan lagi untuk berjaga malam di sana. Bagaimana di sini Dika didatangi oleh sosok wanita misterius yang ternyata dia adalah mantan karyawan pabrik konveksi tersebut yang 1 bulan yang lalunya dia mengalami kecelakaan kerja. Dan cukup unik nih, cukup aneh ya kecelakaan kerjanya, karena dia lagi duduk ngejahit, tiba-tiba berlari ke arah mesin pres dan di situ langsung habis serat. Dan memang di pabrik-pabrik itu rawan sekali ya kecelakaan kerja. Memang kadang-kadang kita lagi banyak masalah ketika kerja, itu nggak konsen atau gimana, tiba-tiba seperti itu langsung lari, hancur di situ. Dan ternyata ada salah satu anggota bagian tubuhnya yang tertinggal di mesin pres itu, itulah yang mengakibatkan dia kembali lagi. Dan patut diapresiasi nih harusnya dari pihak pabrik si Dika ini nih sebagai sapam baru ya, karena akhirnya dia memecahkan masalah itu sehingga pabrik itu pada akhirnya aman, tentram kembali tanpa adanya gangguan dari sosok misterius. Keren banget kisahnya. Dan kisah ini menandai juga comeback-nya Bang Sidik ya, setelah sekian lama vakum nih karena kesibukannya. Alhamdulillah Bang Sidik sudah mulai menulis lagi, dan ditunggu nih Bang Sidik untuk kisah-kisah keren selanjutnya. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor bisa terhibur dengan kisah barusan, terutama kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme.
Silakan, buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Extreme kami upload tiap hari teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses, bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.